أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kuas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang terakhir di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah. Sekarang kita sudah memasuki malam ke-28 di bulan Jumada Al-Ula 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama beribadah kepada Allah, membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Suara jelas ya? Kedengaran di? Baik. Ya, agak kecil ya? Ya. Hadirin sekalian, pada pembahasan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pengkajian kita hadis-hadis yang terkait dengan masalah haji. Dan malam hari ini babnya adalah bab yang membahas tentang
jenis-jenis ihram atau manasik haji. Dan cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini, memerlukan beberapa pertemuan ya insyaallah taala. Baiklah, sebelum kita mulai, kita meroja sedikit apa yang telah kita pelajari dalam pembahasan kita yang lalu. Ya, silakan. Ya. Apa pembahasan kita yang lalu? Bab jawaz. Jawaz. Bukan zawaj, jawaz. Bi'udhri. Nah, jayid. Apa artinya? Bolehnya bagi seorang bolehnya bersyarat bagi seorang yang ihram ketika dia melakukan tahajud dengan alasan tidur, sakit dan misalnya. Dia bersyarat untuk apa? Untuk ihram. Oh iya, dalam syarat yang disebutkan, apa yang disebutkan? Disebutkan Allahumma. Tidak, maksudnya dia mempersyaratkan bahwa bolehnya apa? Bolehnya apa? Bolehnya tahallul. Ya, bolehnya tahallul. Taib, jayid. Ahsan. Disebabkan sakit dan semisalnya. Berarti boleh. Apa saja yang boleh? Semisalnya itu apa saja yang boleh? Sakit dan semisalnya. Apa yang semisalnya itu? Itu segala sesuatu yang dapat mengkhawatirkan atau menghambat pelaksanaan haji. Kalau dia cuma sekedar hilang semangat atau kurang semangat, malas-malasan untuk melanjutkan, masuk? Tidak. Taib, jayid. Fadal. Siapa yang riwayatkan hadisnya? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya, semua hadis ini Bukhari Muslim. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Taib, ahsan. Hafal hadisnya? Artinya, taib. Kisah tentang siapa? Duba'ah. Taib, jayid, hasan. Duba'ah bintu Az-Zubair. Ya, sudah. Bin siapa? Duba'ah bintu Az-Zubair bin Zubair bin siapa? Zubair bin siapa? Zubair itu bin siapa? Bin Abdullah. Siapa itu Abdullah? Lanjut, siapa yang pakai mic? Duba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Artinya apa hubungannya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupunya. Berarti Zubair adalah siapa itu Zubair? Ya, pamannya, saudara dari Abdullah. Taib. Setelah itu apakah Duba'ah
mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan mahram ya. Tapi kenapa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui beliau? Ya? Bagaimana itu? Untuk silaturahim, menjenguk orang sakit. Beliau sakit. Siapa yang sakit di sini? Ya? Duba'ah. Taib, jayid. Berarti boleh berdua-duaan dengan sepupu atau gimana? Yang lain, lanjut. Bukan mahram. Di sini bagaimana ini? Dalam hadis ini bagaimana maksudnya? Nabi SAW menemui Duba'ah. Padahal Duba'ah sepupu beliau. Bagaimana penjelasannya? Lanjut yang belum dulu. Ya, jadi ini gimana maksudnya ini hadis kita ini? Berarti apa yang dipahami dari hadis ini? Ya, sehingga pada kondisi besar Rasulullah tidak berdua dengan dua, karena pada kondisi ketika Rasulullah berdua, beliau sering berteman dengan sahabat-sahabat lain. Kemudian yang kedua dibahas di rumahnya bersama dengan anggota lain, sehingga satu kemungkinan beliau tidak berdua. Taib, jayid, ahsan ya. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain kita fahami ini tidak berdua-duaan ya, ditemani dengan sahabat yang lain atau anggota keluarga dari Duba'ah. Jayid, ahsan. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan la'allaki aradtil hajj. Apa maksudnya ini? La'allaki aradti al-hajj. Kenapa Nabi bilang gitu? Masih ada? Kalau tidak ada, segera ke depan. Masih ada? La'allaki aradtil hajj. Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwasanya tatkala ada saudara-saudara kita yang sakit, sementara saudara kita dalam keadaan sakit, tapi namun dia memiliki semangat untuk beribadah, kita tetap sebagai orang yang dia sakit, kita tetap biasa untuk memberikan semangat dan motivasi dalam beribadah. Nah, Karena Rasulullah menggunakan atas keadaan lagi bisa saja juga ada keinginan untuk berhaji. nah, jayid ya. Jadi beliau tetap mau menjaga semangat dari Duba'ah untuk melaksanakan haji walaupun beliau kurang sehat. Gitu ya. Baik. Jayid. Apa maksud wallahi la ajiduni illa waji'atan? Wallahi la ajiduni illa waji'atan. Apa maksudnya itu? Apa ini wallahi? Apa gimana? Kenapa ada wallahi? Gimana? Ya, cepat. Ya. Dia berusaha mau berhaji di tempat dia sakit. Berarti dia tidak haji. Gimana maksudnya? Ini sumpah apa maksudnya? Sumpah apa ini? Apa tujuannya sumpah ini?
Lalu kebiasaan, ya, kebiasaan ucapkan, ya, taib. Atau juga untuk meyakinkan mau sekali haji, ya, untuk sekali haji. Taib, jayid, ahsan. Lalu gimana kalau begini? Ada seorang yang mau haji, bahkan mungkin sudah mendaftar haji, sudah ada jadwal keberangkatan haji atau umrah, tapi tiba-tiba merasa kurang fit, kurang sehat. Bagaimana sebaiknya? Fadhal. Bagaimana sabda Nabi untuk beliau? Menyampaikan nanti kepada dugaan mengatakan haji dengan kondisi sakit, ketika kemudian engkau berangkat ke haji, kemudian di tempat mana engkau tidak bisa lagi untuk melanjutkan karena sakitmu, maka disitulah tempatnya haji. Kapan diucapkan itu? Syarat gitu kapan diucapkan? Sebelum berangkat. Bersamaan dengan pada saat dia akan talbiyah. Taib. Apa bacanya? Apa bahasanya? Cepat. Siapa? Apa ucapannya? Lafadznya? Cepat. Pastinya di dalam hadis, Allahumma mahalli hina habastani. Haitsu habas. Ada lafaz sebelumnya tidak disebutkan dalam hal ini. Iya. Tidak di sini tapi sempat kami sebutkan ada lafaz sebelumnya sebenarnya. Siapa yang hafal? Cepat. Fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah lafaz ini harus seperti itu atau bisa yang semakna dengan ini? Tidak harus. Bisa dalam bahasa Indonesia. Baik. Kalau dalam bahasa Bugis Bantaeng bisa. Bisa ya. Baik, terakhir. Oh, Bantaeng bukan Bugis di? Makassar ya? Oh, Makassar ya, Makassar Bantaeng. Nah. Terakhir sekali nih. Apa maksud dari wakana tahtal miqdad fil bin aswad? Apa maksud wakana tahta miqdad bin aswad? Maksudnya kan istri Aswad. Istri dari Miqdad. Ya, Imam Bukhari menjadikan ini dalil bahwa boleh menikah kita tentang nikah, yaitu boleh menikah sepupu, yaitu maksud sepupu dan seagama, ya, seagama saja yang baik, ya, artinya yang sama kualitas agamanya, ya, dan bukan sekufu adalah dari sisi kebangsawanannya. Siapa yang bangsawan di situ? Miqdad atau Duba'ah? Duba'ah. Kalau Miqdad? Biasa. Baik, jayid, ahsan. Ya,
Bismillah. Bab bayan wujuhil ihram. Bab tentang penjelasan akan jenis-jenis ihram. Ya, wujuh jamak dari wajah, ya, artinya bentuk-bentuk ihram. Wa annahu yajuzu, dan bahwasanya ihram itu boleh ifradul haji, yaitu melaksanakan ihram dengan niat ifrad saja, hanya mengerjakan haji saja. Ifradul haji artinya sekadar mengerjakan haji. Wat tamattu, dan boleh juga tamattu. Wal kiran, dan boleh juga kiran. Ya, jadi ifrad sekadar mengerjakan haji saja. Adapun tamattu melaksanakan umrah, lalu setelah itu pada saat masuk hari-hari haji di tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji. Dan kiran adalah menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus, dan amalannya sama dengan ifrad, ya, hanya saja kiran itu dia menggiring atau membawa hewan kurban, ya. Jadi yang ada hadinya, yang ada sembelihannya dua, yaitu tamattu dan kiran, dan yang paling lengkap adalah tamattu, mengerjakan dulu umrah, setelah itu istirahat sampai datangnya waktu haji. Dan adapun kiran, maka amalannya sama dengan amalan ibadah ifrad. Nanti kita akan jelaskan insyaallah dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi dalam kitab ini. Wa jawaz idkhalil hajj alal umrah, dan bolehnya memasukkan haji ke dalam umrah, ya, bolehnya memasukkan haji ke dalam umrah. Wa mata yahillul qarin min nusukihi, dan kapan seorang yang qarin, yang melaksanakan secara kiran, itu bertahallul dari ibadahnya. Untuk menjelaskan bab ini, maka ada beberapa hadis-hadis yang cukup panjang disebutkan. Kita mulai insyaallah malam ini dengan membaca dua hadis yang maknanya sama dan saling melengkapi. Karena itu kita akan baca sekaligus insyaallah taala. Hadis yang ke-755, hadisu Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar berhaji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada saat haji wada. Fa ahlalna bi umrah, ya, maka kami berihlal, ya, kami mengucapkan dengan umrah, ya, artinya bertalbiyah untuk umrah. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu hadyun, maka siapa yang membawa sembelihan atau membawa hewan, falyuhilla bil haji mal umrah, digabungkan saja antara haji dan umrah. Summa la yahillu hatta yahilla minhuma jami'an. Kemudian kalau dia melaksanakannya secara kiran, maka dia tidak bertahallul sampai selesai juga bersama-sama ibadah umrah dan hajinya. Artinya nanti setelah selesainya juga hajinya. Faqadimtu Makkah, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mendatangi kota Mekah. Wa ana haid, dan ternyata beliau ditakdirkan haid, ya, kedatangan bulannya atau, ya,
haidnya. Walam atuf bil baiti, padahal waktu itu saya belum sempat untuk bertawaf di Ka'bah. Wala baina Safa wal Marwah, dan beliau juga belum sempat untuk sa'i. Ya, walaupun di sini katakan tawaf, tapi kalau antara Safa dan Marwah istilahnya adalah sa'i. Fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya keluhkan, saya adukan masalah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau bersabda, unqudi ra'saki, unqudi ra'saki, silahkan kamu menguraikan rambutmu. Wamtashiti, dan bersisir. Wa ahilli bil haji, dan kamu sekarang berihlal untuk haji. Wada'il umrah, tinggalkan saja umrahmu. Ya, jadi disuruh untuk menjadikan manasiknya ifrad saja, haji saja, karena belum selesai umrahnya sudah datang haidnya. Fafa'altu, maka saya lakukan itu, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadainal hajja, setelah kami selesai melaksanakan ibadah haji, arsalanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ma Abdurrahman bin Abi Bakar, bersama saudara beliau Abdurrahman bin Abi Bakar, ila Tan'im, menuju ke Tan'im. Ini daerah halal ya, bukan termasuk tanah haram, dan ini tempat yang terdekat dari tanah haram. Fa'tamartu, maka saya berumrah di sana. Ini sudah selesai haji ini ya. Fa'tamartu, maka saya berumrah. Faqala, beliau mengatakan, hadihi makana umratik, inilah tempat umrahmu. Qalat, kata Aisyah, fatafa alladhina kanu ahallu bil umrah bil baiti wa baina Safa wal Marwah, maka bertawaflah orang-orang yang tadinya memang telah meniatkan untuk umrah ya, yang ingin melaksanakan tamattu bil baiti wa baina Safa wal Marwah, dan antara bersa'i juga antara Safa dan Marwah. Summa hallu, kemudian mereka bertahallul. Summa tawafu tawafan wahida, kemudian setelah itu mereka bertawaf dengan tawaf satu kali tawaf. Ba'da an raja'u, setelah mereka selesai min Mina, dari Mina. Wa ammal ladina jama'u, ya itu tadi tawafan wahidan ba'da an raja'u min Mina ya, artinya setelah pulang dari Mina dan ingin meninggalkan Mekah, yang maksudnya tawaf wada. Wa ammal ladina jama'ul hajj wal umrah, adapun mereka yang menggabungkan antara haji dan umrah mereka, fa innama tawafu tawafan wahida, mereka cuma mengerjakan satu kali tawaf. Juga sa'inya nanti akan disebutkan setelah itu. Hadis Aisyah kita lanjut bacakan ya, karena ada saling melengkapi riwayatnya agar lebih jelas. Hadis yang ke-756, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Ini kesempatan ya, mereka berhaji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat tidak sedikit di antara mereka yang sebelumnya sudah pernah haji, tapi ini kesempatan pertama kali mereka bisa berhaji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini
kesempatan pertama bisa haji bersama, ya, haji bareng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia juga dinamakan haji wada. Jadi dia adalah haji yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekaligus haji yang terakhir. Faminna man ahalla bi umrah. Kami di antara kami ada yang berihlal, meniatkan dalam talbiyahnya umrah. Inilah yang dinamakan tamattu, umrah saja dulu. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan ada di antara kami yang ihlalnya ketika dia berihram dia niatkan untuk haji saja. Apa itu? Ifrad. Faqadimna Makkah, lalu kami tiba di Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya hanya dua, ya, ada yang niatan tamattu, ada yang niatkan ifrad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahrama bi umratin wa lam yuhdi fal yuhlil." Barang siapa yang niatkan umrah dan dia tidak membawa hewan hadi, ya, dia tidak membawa sekarang, maka fal yuhlil, silakan dia bertahallul setelah itu. Artinya kalau dia sudah selesai umrahnya, bertahallul. Kalau dia belum membawa hewannya. Wa man ahrama bi umrah wa ahda, namun siapa yang niat mengerjakan umrah dulu tapi dia sudah menggiring hewannya, fala yahillu hatta yahilla bi nahri hadihi, maka jangan dulu dia tahallul setelah dia mengerjakan umrah sampai dia menyembelih hewannya. Dan kapan itu menyembelih hewannya? Ya, nanti pada tanggal 10, ya. Jadi ini yang dinamakan dengan qiran, ya, dinamakan qiran. Jadi dia sudah bawa hewan sembelihannya dan dia kerjakan umrah dulu tapi belum bisa juga tahallul. Wa man ahalla bi hajjin. Sekarang siapa yang berihlal dengan ibadah ifrad saja, falyutimma hajjahu, maka teruskan ibadah hajinya. Artinya belum bisa tahallul juga. Jadi yang bisa tahallul cuma yang tamattu. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, fahidtu falam azal haidha. Pada saat itu saya, ini belum selesai umrah, ya, beliau tiba-tiba haid, ya, haid. Falam azal haidha, dan saya terus mengalami haid, ya, hatta kana yaumu Arafah, ya, sampai datang hari Arafah. Walam uhlil illa bi umrah, dan tadinya saya hanyalah sekedar niatannya umrah saja dulu, ya, artinya beliau niatannya awalnya untuk tamattu dulu. Fa amara bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku an anqudha ra'si, untuk menguraikan rambutku, wa amtashiti, dan saya bersisir, wa uhilla bi hajjin, ya, karena beliau tidak bisa selesaikan ibadah umrahnya karena datang haidnya, maka disuruh untuk tukar saja niatannya menjadi ifrad saja, ya, ifrad. Watrukil umrah, tinggalkan sudah umrah, ya, karena dia tidak bisa juga umrah karena masih haid, dan itu berlangsung terus sampai tanggal 9. Fa fa'altu dzalik, maka saya lakukan itu hatta qadaitu haji, ya, karena tanggal 9 sudah suci, sudah bersih, maka beliau bisa mengerjakan ibadah hajinya. Fa ba'atsa ma'i Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi beliau hanya kerjakan apa? Haji saja, tidak sempat umrah. Lalu orang sudah pada akan pulang, lalu beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana ini? Istri-istrimu yang lain itu sempat mengerjakan umrah dan juga mengerjakan haji. Saya ini pulang nanti hanya
haji saja tanpa umrah. Maka setelah selesai mengerjakan haji, fa ba'asa ma'i Abdurrahman bin Abi Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara dari Aisyah, untuk menemaniku. Wa amaroni an a'tamir, dan memerintahkan aku untuk berumrah. Makana umrati, dari umrah yang tidak sempat beliau selesaikan sebelumnya, minat tan'im, dan itu dilaksanakan dilaksanakan ihramnya di Tan'im. Ya. Ada berapa pelajaran, ada berapa faedah hukum yang bisa diambil dari hadis kita ini? Di antaranya, jamaah sekalian, bolehnya berhaji dengan 3 jenis ibadah haji ini: ifrad, lalu qiran, dan tamattu'. Yang diikhtilafkan adalah yang mana lebih afdal, ya. Yang diikhtilafkan adalah yang mana lebih afdal. Apakah tamattu', qiran, atau ifrad? Sebagian ulama mengatakan tamattu', karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian sampai mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas bahwa tamattu' menjadi sesuatu yang wajib, ya. Ada sebagian ulama mengatakan dulunya ada 3, lalu akhirnya yang direkomendasikan oleh Nabi SAW adalah tamattu' saja. Dan ini di antara pendapat yang disebutkan dan dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau berusaha untuk meyakinkan akan pendapat beliau itu, ya, walaupun ini berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan ada yang mengatakan yang afdal adalah qiran, karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini juga ada khilaf sebenarnya, yang dilakukan oleh Nabi itu apa? Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menguatkan bahwa beliau qiran, karena beliau juga membawa hewan sembelihan waktu itu. Dan ada yang mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah ifrad. Kenapa ifrad? Alasannya 2, bahwa ifrad itu dia paling berat, ya, paling berat dari sisi ketika orang sudah tahallul, dia belum tahallul juga sampai nanti selesai, ya, dia selalu dalam keadaan ihram. Dan yang kedua, ya, kalau dikatakan seperti itu, qiran juga begitu, ya, setelah dia tawaf kudum dia juga belum tahallul. Tapi dia katakan bahwa orang yang qiran itu ada sembelihannya, dan sembelihan ini dianggap sebagai sesuatu yang merupakan pembebanan. Adapun ifrad tidak ada pembebanan baginya, tidak ada dam baginya, maka berarti menunjukkan ifrad lebih afdal. Adapun yang lainnya ada damnya, ada damnya. Nah, ini satu pendapat juga, ya. Tapi yang sahih bahwasanya apa yang disembelih oleh jamaah haji itu bukan sebagai dam denda, tapi dia adalah hadi, artinya sembelihan yang memang menjadi rangkaian dari ibadah haji, ya, bukan sebagai dam dalam artian denda ketika ada pelanggaran dari salah satu mahdzuratul ihram. Namun, ya, wallahu alam, pendapat yang dan di antara yang menguatkan atau yang mereka katakan afdolnya ifrad, karena ini yang dilakukan oleh khulafa rasyidun, ya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Namun, ya, yang lebih banyak dan lebih tepat wallahu alam adalah tamattu'. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini adalah orang yang qarin, orang yang qiran, tidak boleh dia bertahallul kecuali setelah dia menyelesaikan ibadah hajinya, ya, setelah dia menyelesaikan ibadah hajinya. Maka ketika dia
talbiyah, ya, dia memasukkan umrah dalam hajinya dan dia terus dalam keadaan ihram sampai selesainya ibadah haji, ya, sama dengan ibadah atau dengan manasik ifrad. Hadis kita ini juga menunjukkan bahwa orang yang haid tidak batal ihramnya, Artinya kan ini Aisyah radhiyallahu anha telah mengucapkan labbaik Allahumma umrah wa hajj, ya. Dan ketika datang haidnya maka tidak batal talbiyahnya. Cuma apanya yang tidak bisa beliau kerjakan? Kalau di haid apa yang tidak bisa beliau kerjakan? Tawaf, ya. Dan ya, sa'i. Apa? Sa'i tidak bisa orang haid. Orang sa'i wajib bersuci atau tawaf saja? Mas'ah, tempat sa'i itu masuk masjid atau tidak? Ya. Jadi yang tidak boleh dikerjakan bagi yang tidak bersuci, utamanya yang haid, ya, adalah tawaf dan sholat tentunya, ya. Adapun sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Apatah lagi, ya, dulu mas'a itu, tempat sa'i itu tidak masuk masjid, ya. Sekarang dengan pelebaran ada, ya, dia sekarang masuk masjid, tapi dahulu dia tidak masuk dalam bagian Masjidil Haram. Ala kulli hal, bahwa orang yang haid itu tidak boleh mengerjakan tawaf, ya. Adapun yang lainnya bisa. Karena itu dia tetap dalam keadaan ihram. Ihramnya tidak batal dengan haid yang datang. Kemudian hadis ini juga jadi dalil, ya, bagi pendapat jumhur yang mengatakan tidak bolehnya wanita haid masuk masjid, ya, tidak bolehnya wanita haid masuk masjid. Ini tentu saja khilaf yang masyhur di antara ulama kita, dan di antara dalil mereka karena Nabi SAW melarang haid itu untuk bertawaf, ya, silakan melakukan yang lainnya kecuali tawaf, dan tawaf itu Ka'bah masuk dalam Masjidil Haram, ya, tempat di Masjidil Haram. Adapun yang mengatakan bahwa, ya, ulama yang mengatakan bahwa wanita haid tidak mengapa untuk masuk ke masjid, mereka menanggapi riwayat ini atau hadis ini yang melarang untuk tawaf dan sholat, ya, sholat jelas, ya, tawaf, ya, karena dikhawatirkan akan jatuh darahnya, ya, akan mengotori, bukan karena tidak bolehnya wanita yang haid itu duduk di masjid, ya. Namun ala kulli hal, ya, bahwa dalam masalah ini hadis-hadis yang ada untuk ulama kita yang melarang itu ada dua, entah sahih tapi tidak sharih, dia sahih tapi tidak sharih, artinya tidak jelas, tidak tegas, ya, tentang pelarangannya, ataupun sharih, jelas tegas larangan haid masuk masjid tapi tidak sahih, ya, tidak sahih. Namun ini keberadaan hadis-hadisnya lebih mendingan dibandingkan yang menganggap tidak apa-apa, karena yang menganggap tidak apa-apa itu juga tidak memiliki hadis yang kuat untuk mengatakan tidak apa-apa, kecuali bara'ah asliyah, ya, bahwa hukum asal bahwa seorang boleh saja masuk masjid sampai ada larangan yang tegas untuk melarangnya. Namun dalam masalah ini al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, keluar dari khilaf ulama kita lebih aman, yaitu kita melarang wanita yang berhalangan, wanita yang kedatangan bulan untuk duduk di masjid, ya, untuk duduk di masjid, karena ini pendapat jumhur dan lebih aman, ya, lebih aman dari sisi syariat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya mengubah manasik pada saat sementara pelaksanaannya sesuai dengan maslahat yang ada.
utamanya ketika ada uzur seperti haid, ya. Jadi seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sudah niatkan untuk tamattu, umroh dulu, lalu umrohnya juga tidak bisa selesai, ya, dan waktu haji sudah datang, maka dibatalkan saja niatan tamattu menjadi haji ifrad. Jadi boleh, ya, seorang yang sudah bertalbiyah sebelumnya untuk satu jenis manasik, namun dia akhirnya merubah di tengah jalan karena maslahat-maslahat tertentu atau adanya uzur yang menghalangi dia untuk menyempurnakan apa yang telah dia talbiyahkan sebelumnya, apa yang dia niatkan sebelumnya. Hadis ini juga jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bagaimana baiknya muamalah, interaksi dan perlakuan Nabi SAW kepada istri-istri beliau dan secara khusus kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabat dan istri Nabi yang sangat semangat dalam menuntut ilmu dan sangat semangat dalam ibadah, dan sangat sedih ketika, ya, dikalahkan, ya, tanda kutip, oleh istri-istri yang lainnya, ya, karena beliau itu, mereka itu musabakahnya, berlomba-lombanya itu dalam masalah ibadah. Beliau sedih ketika pulang haji cuma satu yang dikantongi atau satu yang selesai dikerjakan, yaitu haji saja minus umrah, sedangkan istri-istri yang lain itu mengerjakan haji dan umrah bersamaan. Ada ibadah hajinya dan ada ibadah umrohnya. Maka bagi seorang yang cinta akan ibadah, ini merupakan salah satu kesedihan yang paling besar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau menghibur Aisyah, apalagi Aisyah meminta secara khusus, maka beliau izinkan Aisyah untuk melaksanakan umrah setelah melaksanakan ibadah haji, ya. Maka ini juga sikap suami yang baik, ya, kepada istrinya, ya, utamanya ketika istrinya atau pasangannya itu semangat, ya, dalam ibadah, menjaga semangatnya dan memberikan alternatif yang terbaik baginya, ya, memberikan alternatif yang terbaik baginya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa untuk penduduk Mekah dan yang sedang berada di Mekah ketika ingin umrah, ya, maka tempat untuk umrahnya itu di Tan'im, ya, di Tan'im. Jadi penduduk Mekah ketika mau umrah keluar dulu dari tanah haram, dan tempat halal, ya, tanah halal yang bukan masuk dalam area tanah haram yang paling dekat adalah yang dinamakan dengan Tan'im. Dan sekarang di sana ada masjid yang dinamakan Masjid Aisyah, ya, karena tempat bersejarah Aisyah radhiyallahu taala anha, di situ beliau melaksanakan umrah, ya. Beliau melaksanakan ihramnya di sana, diabadikan menjadi Masjid Aisyah. Dan ini juga dilakukan bagi orang yang mau mengulang-ulangi umrahnya, ya, alal qaul, ya, bagi yang berpendapat bolehnya mengulang-ulangi umrah dalam satu safar, maka mereka itu keluar di sana, ya, bukan cuma penduduk Madinah, bukan cuma penduduk Mekah, tapi bagi mereka juga yang ingin mengulang-ulangi umrahnya sementara dia masih berada di Mekah, maka dia diperkenankan, ya, atas pendapat yang membolehkan, dia diperkenankan untuk ke Tan'im. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya seseorang haji dulu baru umrah, ya. Artinya ada seorang yang belum pernah umrah sebelumnya lalu mau haji, boleh saja, ya, tidak ada masalah. Dan sebagaimana juga, ya, bahwa kalau belum bisa haji namun sudah bisa umrah,
maka umrah saya dulu, ya. Jadi kalau belum bisa haji, lalu sudah ada kesempatan untuk umrah, maka umrah saja dulu. Karena ada orang yang menyangka karena mereka mengatakan haji wajib dan umrah menurutnya sunnah, ini ada khilaf tentu saja, apakah umrah sunnah atau wajib juga. Mereka mengatakan karena haji adalah wajib dan umrah sunnah, maka tidak boleh mendahulukan sunnah di atas umrah. Jadi mesti haji dulu baru umrah. Selama kita belum bisa haji, tidak usah umrah dulu. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Jadi kesimpulannya boleh dua-duanya. Apa yang mudah bagi kita, tentu saja selama memungkinkan kita kerjakan haji, ya. Lalu kita umrah. Dan yang terbaik adalah dalam waktu satu kita kerjakan dua-duanya, yaitu dengan cara tamattu. Ya, tamattu adalah umrah dan haji dalam waktu satu kali safar. Jadi hadis Aisyah ini menunjukkan bolehnya haji selesai, lalu setelah haji ada kesempatan untuk umrah, silahkan kita berumrah, ya. Karena ada sebagian orang yang melarang, ya, bahkan dulu orang jahiliyah mengharamkan melakukan umrah di bulan-bulan haji, ya. Jadi mereka merasa berdosa dan mereka melarang untuk melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Hadis ini menjelaskan bolehnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha masih dalam suasana di bulan haji, selesai mengerjakan ibadah haji, diizinkan langsung untuk pergi umrah. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa orang yang qiran itu tidak wajib mengerjakan, tidak ada kewajibannya kecuali mengerjakan satu kali tawaf dan juga satu kali sa'i, ya. Satu kali tawaf dan satu kali sa'i. Maksudnya tawafnya tawaf pada saat ifadah, ya. Tentu saja beda dengan tawaf kudumnya, ya, tawaf kudumnya. Jadi adapun sa'inya ini kalau dia sudah tawaf kudum, sa'inya dia bisa tunda nanti setelah dia mengerjakan ibadah haji. Jadi sa'inya cuma sa'i satu kali, beda dengan tamattu. Tamattu itu dia kerjakan tawaf dan sa'i, tahallul. Nanti kalau masuk haji, dia kerjakan lagi tawaf dan sa'i lagi. Adapun yang qiran dan juga yang ifrat, sa'inya itu cukup satu kali. Entah dia dahulukan, ya, setelah tawaf kudum, atau nanti dia tunda setelah tawaf ifadah, ya, setelah tawaf ifadah. Ini di antara yang membedakan antara qiran dan tamattu. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa perhatian, ya, seorang suami kepada istrinya, bahwa walaupun dalam masalah ibadah seorang istri tidak boleh dibiarkan sendirian dalam mengerjakan ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW menitipkan Aisyah kepada seorang mahram yang paling aman baginya, ya. Jadi ada kadang orang dia tidak peduli dengan istrinya, ya. Jangankan yang ibadah, untuk hal-hal yang bukan ibadah saja, ya, kadang dia tidak peduli. Artinya yang penting ada temani istrinya. Jadi temani pergi belanja, temani pergi, ya, rihlah, atau temani pergi, ya, apalah, ya, untuk hal-hal yang tidak merupakan ibadah yang mendesak, ya. Atau untuk ibadah, mungkin ibadah haji atau ibadah umrah, tapi dia tidak peduli, dia cukup menitipkan istrinya kepada yang bukan mahramnya, atau mungkin mahram yang tidak terlalu terpercaya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak bisa menemani Aisyah, maka beliau menitipkan Aisyah untuk ditemani, ya. Walaupun itu waktu itu beliau masih di wilayah Makkah, ya. Beliau masih di wilayah Makkah waktu itu, tapi perlu ada yang temani pergi ke Tan'im. Dan ini sebenarnya bukan jarak safar waktu itu, ya. Artinya masih di wilayah Mekah, mesti ada yang temani Aisyah radhiyallahu anha untuk mengerjakan ihram di sana. Ini adalah sifat seorang suami yang amanah terhadap istrinya dan senantiasa menjaga kehormatan istrinya. Sampai dalam masalah ibadah pun kita harus memastikan istri kita aman, ya, dari fitnah
dan dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekira ini pembahasan kita untuk malam hari ini. Masih ada hadis-hadis yang lain yang insyaallah kita akan baca, kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya